Tawasul artinya mencari wasilah. Wasilah artinya kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Allah. Manusia mencari-cari apa yang bisa menyebabkan saya dekat dengan Allah. Ahlussunnah, mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan kedekatan kepada Allah? Maka di situ ada wasilah yang syar'i, yang disyariatkan, ada wasilah yang bid'ah, yang dia tidak disyariatkan, dan ada wasilah yang syirik, yang jika ini dilakukan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tawasul yang syar'i secara umum ada 3 macam ya. Tawasul dengan asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bentuk yang pertama, misalnya dengan kita menyebut nama Allah. Ya Razzaq, wahai Zat yang memberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Ghaffar, wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman, wahai Zat yang maha pengasih, yang luas kasih sayangnya, kasihanilah aku. Dan seterusnya. Tawasul dengan amal soleh, kita pernah melakukan ketaatan kepada Allah, seperti kita beriman terhadap apapun yang Allah turunkan, maka kita jadikan itu sebagai tawasul. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana. Ya Allah, wahai Rabb kami mendengar utusanmu yang mengajak manusia untuk beriman, fa amanna, lalu kami beriman. Berarti kita bertawasul dengan apa? Dengan amal berupa iman. Faghfir lana, karena itu ampunilah kami ya Allah. Tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong doakan ini. Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, tolong doakan. 3 ini yang boleh. Kemudian ada tawasul bid'ah. Bentuk tawasul bid'ah adalah dengan menggunakan amal orang lain. Yang kedua, dengan menggunakan kedudukan dan ketaatan orang lain. Yang pertama itu contohnya kayak gini. Ya Allah, dengan sholat yang dilakukan oleh Kiai Fulan, dengan ibadah yang dilakukan oleh Kiai Fulan, karena itu berikanlah aku rizki. Ya Allah, dengan kesolehan yang dimiliki oleh Kiai Fulan, berikanlah aku ampunan. Ini keliru. Ini kan pakai amal orang lain untuk kepentingan dirinya. Kamu kalau bertawasul, beramal sendiri. Jangan pakai amal orang lain. Amal orang lain bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk kamu. Tapi dia pinjam amal orang lain untuk berdoa. Dia sendiri nggak beramal. Ibaratnya ada orang yang nggak mau sholat, malas ibadah, malas belajar agama. Lalu dia melihat siapa orang soleh di lingkungannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau tahu kalau aku ini malas sholat. Namun ya Allah, aku mohon kepadamu keluasan rizki melalui sholat orang ini. Loh, sholat orang ini kan untuk dia sendiri, bukan untuk kamu. Makanya ini disebut oleh Syekhul Islam sebagai bentuk tawasul yang aneh. Dan sahabat tidak pernah melakukannya, kan ini termasuk tawasul bid'ah. Tawasul dengan kedudukan orang lain. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan orang soleh A, orang soleh B. Betul, orang soleh ini adalah orang yang punya kedudukan yang tinggi, seperti para mujahid. Ya Allah, dengan kedudukan para mujahid yang berjuang di jalanmu, yang meninggal di jalanmu, dengan kedudukan para nabi, ampunilah aku. Kedudukan mereka itu bermanfaat bagi mereka, bukan untuk orang lain. Dia berdoa untuk kepentingan dirinya dengan menggunakan jasa orang lain. Itu termasuk di antara bentuk tawasul yang statusnya bid'ah. Ketiga, tawasul kesyirikan. Dia meyakini ini bisa mendekatkan saya kepada Allah, yaitu tawasul dengan orang mati. Maka dia datangi kuburan orang yang sudah mati, kemudian dia berdoa, menyampaikan doanya kepada orang yang sudah mati itu dengan keyakinan orang ini nanti akan menyampaikan doaku kepada Allah, karena dia punya kedekatan dengan Allah. Nah, ini syirik besar sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina yad'una min dunihi, bukankah hanya milik Allah ajaran agama yang murni, walladzina yad'una min dunihi, sedangkan orang-orang yang disembah selain Allah, penyembahnya mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka menyembah berhala itu bukan karena mereka melihat ini batu, bukan, tapi karena mereka melihat ini adalah wakil dari ruh orang saleh. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan itu bentuk kesyirikan. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang sufi, disebut oleh Allah sebagai orang yang menyembah selain Allah. Perkataan salah satu tokoh besar sufi, Yusuf An-Nabhani, bahkan menganjurkan orang untuk menjadikan kuburan-kuburan para wali menurutnya sebagai tempat untuk
menyampaikan hajat, sebagai tempat untuk pengampunan dosa. Sidnal Husain, madad, madad, madad. Wahai Imam Husain, pertolongan, pertolongan. Madad itu artinya pertolongan. Ya Habibana Abu Bakar, kami datang kepada engkau dan kami memiliki hajat, memiliki matalib, memiliki keinginan-keinginan. Ya Habib, sampaikan kepada Allah keinginan kami. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rasulullah SAW menyebut dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, dan seterusnya. Beliau juga bertawassul dengan satu sifat Allah, yaitu sifat rahmat, birahmatika, dengan rahmatmu. Bentuk tawassul yang paling tinggi, yang paling bagus, dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Yang kedua, bertawassul dengan amal-amal soleh kita, yaitu kita sebut amalan kita dalam doa kita. Contoh di surat Ali Imran ayat ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Baru kemudian mereka ucapkan permintaan mereka, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari api neraka. Begitu pula kisah tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Masing-masing kemudian berdoa dengan menyebutkan amal soleh, maka Allah mengabulkan doa mereka, menunjukkan kepada kita itu adalah cara berdoa yang baik, yang menyebabkan doa kita mustajab. Tawassul yang ketiga yang dibolehkan dalam syariat adalah minta doa orang soleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, orangnya masih hidup. Meminta berdoa kepada orang yang sudah wafat adalah syirik. Syarat yang kedua, dia hadir. Hadir dalam artian kita berkomunikasi secara wajar. Jangan kita bersuara lirih di satu tempat, entah dia ada di mana, seakan-akan dia maha mendengar. Yang maha mendengar hanya Allah. Maka kalau ada makhluk kita perlakukan seakan dia maha mendengar, maka itu syirik. Dia datangi dia. Mungkin ada saudara kita yang sedang melakukan umroh, minta didoakan, kirim WhatsApp. Syarat yang ketiga, dia adalah orang soleh. Tawassul yang kedua adalah tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tawassul yang syirik. Yang kedua, tawassul yang bid'ah. Yang pertama, tawassul yang syirik. Bentuknya ada 2. Ini menurut orang yang melakukannya. Mereka sebut itu tawassul. Maka kita katakan itu tawassul yang syirik. Bentuknya ada 2. Bentuk yang pertama, mereka berdoa kepada makhluk yang sudah wafat ataupun makhluk yang masih hidup dengan harapan doa mereka diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik sekaligus juga bid'ah, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan cara berdoa seperti ini. Beliau tidak pernah berpesan kepada kita, kalau kalian mau berdoa, berdoa saja kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian. Tidak. Kita nggak akan menemukan seorang sahabat pun dalam riwayat yang sahih, lagi sharih, tegas, yang berdoa kepada Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat, agar Rasulullah SAW meneruskan doa mereka kepada Allah. Tidak. Ini pun termasuk bid'ah sekaligus syirik. Kenapa syirik, jemaah sekalian? Atau dari sisi mana kita melihat itu syirik? Dari 2 sisi. Yang pertama adalah karena doa itu ibadah. Berarti syiriknya dalam uluhiyah, dalam ibadah. Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah menyembah kepada
kepada selain Allah. Sebagaimana di awal tadi telah kita jelaskan dalil-dalilnya. Doa itu adalah ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sisi yang kedua yang menunjukkan itu adalah syirik. Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia meyakini selain Allah itu maha mendengarkan doa. Padahal itu adalah sifat Allah. Oleh karena itu Nabi Zakaria alaihissalam, Allah sebutkan doa beliau di surat Ali Imran, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, sama saja dia meyakini atau menganggap selain Allah itu maha mampu mengabulkan, maha mampu mendengarkan doa. Apalagi orangnya sudah lama mati, dikuburkannya pun di tempat yang jauh, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dikuburnya di Arab, yang berdoa kepadanya ada di Indonesia. Sama artinya dia meyakini, dia menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani maha mampu mendengarkan doa, padahal yang maha mampu mendengarkan doa hanya Allah Azza wa Jalla. Bentuk tawassul syirik yang kedua adalah orang yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan selain Allah itulah yang mengabulkan doanya. Ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ini lebih parah dibanding yang pertama. Tapi mereka masih menyebut itu sebagai tawassul. Di mana sisi kesyirikannya? Sisi kesyirikannya menjadi tiga. Pertama, doa itu adalah ibadah. Maka tatkala seseorang berdoa kepada selain Allah, dia telah menyembah kepada selain Allah. Itu syirik dalam uluhiyah. Yang kedua, dia menganggap selain Allah itu maha mendengarkan doa. Ini syirik dalam sifat Allah. Yang ketiga, dia menganggap selain Allah itu maha mampu mengabulkan doa. Padahal hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mampu, yang maha kuasa mengabulkan doa. Tawasul yang bid'ah tapi belum sampai tingkat syirik. Contohnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Dia masih minta kepada Allah, ya Rabb, tapi dia gunakan Nabi Muhammad SAW. Ini tawasul yang bid'ah. Kenapa dihukumi bid'ah? Karena cara dia bertawasul tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak juga sampai tingkat syirik. Kenapa? Karena dia masih meminta kepada Allah. Dan ini bukan salawat, bukan. Salawat itu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ramai belum tahu yang bibit-bibit penyembahan berhala sudah mula berputik di kota Tarim, Yaman. Salah satu buktinya boleh dilihat melalui tulisan yang diukir pada batu nisan Habib Umar Al-Muhdar yang dianggap sebagai wali kutub oleh penganut ajaran Sufi Ba'lawi. Di batu nisan itu tertulis beberapa adab menziarahi pusara Habib Umar Al-Muhdar yang bermaksud, berdirilah dengan penuh adab dan khusyuk seraya memberi salam dengan merendah diri di hadapan Al-Muhdar. Katakanlah, wahai Abul Khattab, nescaya akan tercapailah keinginanmu, dan mintalah perlindungan dengannya, kerana dialah pelindung yang perkasa. Tundukkanlah harapanmu di halaman kemurahannya, kerana dialah penjamin segala hajat para penziarah. Inilah tempat bersemadinya Sultan para wali bagi setiap zaman dan tempat yang diberikan kuasa oleh Tuhannya untuk mengatur sekalian alam. Dialah Kutub Rabbani, penolong agung yang bersandar kepada Tuhan, Asy-Syaikh Al-Muhdar. Subhanallah, tersasar jauh tujuan ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan apa yang diajarkan oleh para habaib Sufi Ba'lawi. Yang diajarkan oleh baginda, kita disuruh menziarahi kubur untuk mengingatkan kepada kematian dan mendoakan kesejahteraan untuk si mati. Tapi kaum Sufi Ba'lawi pula diajar untuk meminta sebarang hajat kepada Umar Al-Muhdar dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Atas dakwaan kononnya, dia telah ditabalkan oleh Allah sebagai wali kutub yang diberikan kuasa untuk mentadbir alam, persis kepercayaan para penganut agama lain terhadap dewa-dewa mereka. Maka, berwaspadalah terhadap para habaib perosak agama ini, kerana Nabi SAW telah memberikan peringatan betapa kita akan diuji dengan para pendakwah yang menyeru ke pintu-pintu neraka Jahannam. Barang siapa yang menyahut seruan mereka pasti akan dicampak masuk ke lubang neraka itu. Waliyazu billahi min zalik. Apakah engkau enggak tahu bahawa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Ya bin Muhsin, ikmi hajatina. Ya bin Muhsin, ikmi hajatina. Ya Rabbana ya Quddus sahil lana bi
bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Syekhonal Khalil Banglan ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus kertas merah yang halus-halus diberkati Syekhonal Khalil Bangkalan. Al-Fatihah. Ini dosa yang paling besar saja masih dicari alasan coba. Apa dosa yang paling besar? Menyembah berhala, gitu kan? Syirik gitu. Coba kita lihat ya surat Az-Zumar ayat ketiga. Ternyata Abu Jahal itu kalau dituduh menyembah berhala, dia marah. Nggak mau dibilang menyembah berhala. Disebutkan di ayat itu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini loh. Ini hanya sekedar sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya berhala ini hanya perantara. Kita nyembahnya sama Allah juga. Kita nyembahnya kepada Allah ini perantara saja loh. Karena kita ini kotor. Allah itu sakral, suci, agung. Nggak mungkin kita sampai kalau nggak pakai perantara. Tuh kan? Ya. Mudah-mudahan pada pintar. Saya siara dulu siara. Kalian butuh makam, kami butuh duit. Mana keluarin duitnya? Masukin ke kas. Kalau nggak ada duit mundur. Patung-patung dan kubur yang disembah mulainya kapan? Mulai zaman Nabi Nuh, Suwa, Ya'ud, Ya'ud, Nasr, orang-orang soleh. Kemudian dibangun kuburnya, dibangun patungnya untuk mengenang jasanya mereka. Awalnya nggak disembah, ganti generasi kemudian di mana? Disembah. Dan Nabi Nuh sudah mendakwakan 950 tahun. Kita ini berdakwah belum apa-apa. Masanya berapa tahun? Nggak boleh kita lepas dari dakwah tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai umat ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Terus siang dan malam dakwakan ini agar umat beribadah kepada Allah, karena tujuan diciptakan makhluk ini untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan yang lain. Mereka menjadikan sesembahan, yakni kuburan, sebagai Tuhannya. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan menyembah kepada berhala, jangan menyembah kepada kuburan, jangan meminta berdoa kepada kuburan, jangan ruku dan sujud kepada kuburan. Mereka menjawab apa? Ma na'buduhum. Kami mah tidak menyembah kepada kuburnya. Walakin akan tetapi bagaimana maksudnya? Illa liuqarribuna, melainkan supaya si ahli kubur tadi mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si mayat yang ada di kubur tersebut berdoa untuk orang yang hidup agar disampaikan hajat-hajatnya kepada Allah. Padahal itu jelas perbuatannya Abu Lahab, perbuatannya orang-orang Quraisy yang masih kafir ketika itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari berbuat. Sejarah awal kesyirikan di muka bumi sampai hari ini dan sampai hari kiamat, kesyirikan yang paling dominan adalah pengkultusan ngalap berkah kepada sosok-sosok orang soleh dengan berkeyakinan bahwasanya sosok-sosok orang soleh tersebut dari kalangan anbiya wal mursalin dan lain sebagainya, aulia dan salihin, itu punya kedekatan dengan Allah SWT. Mereka mengharap kepada sosok-sosok yang telah mati. Kaum Nuh berkata, sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, la tadurna alihatakum wa la tadurna waddan wa la suwan wa la yaghut wa ya'uq nasra. Janganlah kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian selain Allah SWT. La tadurna alihatakum wa la tadurna waddan wa la suwan wa la yaghut wa ya'uq nasra. 5 orang soleh yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu sejarah awal kesyirikan di muka bumi sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kesyirikan yang paling dominan adalah pengkultusan ngalap berkah kepada sosok-sosok orang soleh dengan berkeyakinan bahwasanya sosok-sosok orang soleh tersebut dari kalangan anbiya wal mursalin dan lain sebagainya, aulia dan salihin, itu punya kedekatan dengan Allah SWT.
Mereka mengharap kepada sosok-sosok yang telah mati, yang dianggap soleh tersebut, menyampaikan hajat mereka kepada Allah SWT. Itulah kesyirikan yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya mad'abum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Innallaha yahkum bainahum bima talifun innallaha yahdi man huwa kadhibun kafar. Itu jelas. Sangat amat kafir kata Allah. Surat Yunus itu Allah berkatakan musyrikun, yusrikun. Musyrik di surat Az-Zumar Allah katakan kafar. Pendusta lagi sangat amat kafir sekali banget. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fid doa, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat ya, ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, ya, maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Padahal itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan, karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi Syiah. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, torekot Sufiyah. Menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sampai datang, sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan, dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. Awal mula terjadi kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berlebihan dan menjadikan kuburan-kuburan ini sebagai sesembahannya. Maka dibangun, dihias, dilarang dengan amat sangat keras oleh Rasul. Begitupun beristighosah, beristi'anah, bertawasul kepada kuburan adalah bagian dari kesyirikan.
Oleh sebab itu, siapa orang yang mati dengan membawa dosa syirik besar, maka ia akan kekal di dalam neraka manakala setelah sampai hujjah kepadanya. Ini adalah nasihat untuk diri saya dan juga kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Percayakah Anda bahwa ada kesyirikan kuno di hari ini diadopsi ulang oleh orang-orang yang mengaku muslim? Mereka bersyahadat, tapi mereka berkata, kami tidak menyembah kubur. Kami hanya butuh perantara orang saleh untuk dekat dengan Allah. Mereka beranalogi, seperti bertemu presiden harus lewat orang dalam. Atau mereka berkata, kami tetap meminta kepada Allah, tapi lewat wali ini agar dapat syafaat. Ini bukan tauhid, saudaraku. Ini kesyirikan. Inilah yang dikatakan oleh musyrikin Quraisy dahulu. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka juga berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Modus yang sama, menjadikan orang saleh yang sudah mati sebagai jembatan menuju Allah. Padahal Allah maha dekat, tak perlu perantara makhluk untuk mengadu dan meminta kepada Allah. Maka kaum muslimin, berhati-hatilah jangan sampai syirik model lama ini hidup kembali di hati kita. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. Bisa dipungkiri, memang kuburan adalah sumber rezeki. Sungguh berani orang-orang yang mengatasnamakan dari keturunan Nabi, walau belum pasti, membuat cerita dusta kuburan wali menjadi makam keramat yang harus didatangi, makam yang dihiasi dengan cerita-cerita dusta yang mengiringi, sehingga menarik orang awam yang terbodohi untuk datang mengunjungi. Maka cuan pun datang menghampiri, dan kuburan menjadi proyek sumber rezeki. Hanya saja proyek menjanjikan ini mengantarkan kepada kebinasaan karena membuat cerita penuh kedustaan seputar kuburan hanya demi cuan buat hidup mandiri. Kalau seandainya ada kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang ke mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah. Jelas jannah. Nabi yang melakukan as-sadiqul masduq. Tidak ada seorang pun datang kepada mereka. Tidak. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kita harus jelaskan kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kan kita nggak bisa langsung kalau berdoa kepada Allah. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Allah yang menyuruh kita untuk langsung minta kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah padaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ternyata masih banyak orang yang mengaku muslim, mengaku beribadah hanya kepada Allah, namun masih mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, masih ada orang yang mengaku muslim, bahkan dia juga solat, dan setiap solatnya dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ternyata ketika dia butuh pertolongan, dia cari kuburan-kuburan keramat untuk meminta kepada penghuni kubur, atau dia cari tempat-tempat keramat yang dia yakini di situ ada penguasanya yang bisa mengabulkan doanya. Jemaah sekalian, dia belum berdoa, dia yakin di tempat itu ada penguasanya tersendiri selain Allah, itu sudah syirik.
Apa ada yang berkuasa di muka bumi ini selain Allah? Apalagi kalau dia bermohon, berdoa kepada makhluk tersebut. Doa itu adalah ibadah, jemaah sekalian. Rasulullah SAW telah menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Kemudian beliau membaca ayat surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين